Tim nasional Indonesia mengemban target berat pada perhelatan Piala Dunia U17. Demi bisa memenuhinya, Bima Sakti harus bekerja keras untuk mempersiapkan skuadnya dengan baik. Hasrat besar itu bisa diwujudkan setelah skuad Garuda Muda bakal diperkuat oleh salah satu pemain Tottenham Hotspur, yakni Gabriel Hahn. Cetak Gol coba merangkum ambisi besar tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Persiapan matang. Tim nasional Indonesia U17 sedang mempersiapkan diri demi meraih hasil maksimal di Piala Dunia. Beberapa rencana-rencana sudah disiapkan oleh sang pelatih Bima Sakti. Mantan pelatih tim nasional Indonesia U22 ini akan menyeleksi pemain dari seluruh Indonesia. Terbaru, Bima Sakti baru saja menyeleksi sejumlah bibit-bibit muda di kota Jakarta dan Samarinda. Setelah itu, Bima Sakti juga akan melakukan pemusatan latihan hingga tanggal 28 Agustus nanti. Pemusatan latihan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bima Sakti untuk menyeleksi pemainnya. Selanjutnya, skuad Garuda Muda juga diagendakan latihan ke Jerman. Latihan ini bertujuan untuk membiasakan para pemain untuk beradaptasi dengan pemain bertubuh besar di Eropa. Bima Sakti menilai jika komposisi pemain akan terlihat jelas pada sesi latihan di Jerman. Pelatih 46 tahun ini mengaku akan memilih pemain-pemain yang menonjol saat seleksi. Di sisi lain, Bima Sakti juga menyebut nggak terpatok dengan komposisi di Piala AFF yang lalu. Mantan pemain Persema Malang ini nggak akan menganak-emaskan salah satu dari anak asuhnya. Itu artinya Bima Sakti akan memilih pemain terbaik dari hasil seleksi kali ini. Pemusatan latihan di Jerman itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober nanti. Memasukkan pemain diaspora. Selain melakukan seleksi ke seluruh pelosok wilayah Nusantara, Timnas Indonesia U17 akan memanggil beberapa pemain diaspora juga. Hal itu langsung disampaikan oleh Bima Sakti. Manajer 46 tahun ini terbuka dengan pemain keturunan apabila bisa memberikan dampak bagus. Saat ini sudah ada 6 pemain diaspora yang melaksanakan training center di Jakarta. Mulai dari Mahesa Ekayanto, Aaron Nathan Ang, Stefan Gabriel Horito, Aaron Liam Suitela, dan Welbler Halim Jardim. Sayangnya saat ini Bima Sakti sudah mencoret 4 pemain. Pemain yang dicoret adalah Aaron Nathan, Stefan Gabriel Horito, Mahesa Ekayanto, hingga Madrid Agusta. Menurut Bima Sakti, keempat pemain ini punya kualitas yang kurang lebih sama dengan pemain-pemain lokal. Selanjutnya, skuad Garuda juga akan berencana untuk memanggil pemain diaspora lainnya. Pemain tersebut adalah Gabriel Han Wilhovkin dan Igor Sanders. Menurut Bima Sakti, mereka sudah berkomunikasi untuk memanggil 2 pemain tersebut. Nantinya PSSI tinggal mengirim surat pemanggilan untuk Gabriel dan juga Igor. Pertama ada Gabriel Han yang saat ini membela Tottenham Hotspur Youth. Mendengar hal itu, Gabriel mengaku senang dan siap membela tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17. Bahkan keputusan ini disambut baik oleh kedua orang tuanya. Selain itu, Gabriel Han saat ini merupakan salah satu wonderkid terbaik di Inggris. Dia juga sempat dipanggil untuk membela timnas Inggris U16 dan selalu menjadi langganan tim inti di Tottenham Hotspur Junior. Kemudian ada pemain PSV Eindhoven yakni Igor Sanders. Pemain 16 tahun ini punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Menurut ibunya, bakat sepak bola Sanders berasal dari Rob Sanders yang dulunya merupakan mantan pemain sepak bola. Ayah Sanders sendiri sempat bermain di Eredivisie bersama FC Dordrecht pada tahun 2000-an. Namun hingga saat ini belum ada respon dari Igor terkait pemanggilannya ke skuad Garuda. Prediksi starting lineup. Dengan dinominasi oleh pemain kelas Eropa, skuad Garuda Muda diprediksi punya kedalaman skuad yang mumpuni. Mulai dari penjaga gawang yang bakal diisi oleh Andrika Fatir. Kiper 18 tahun ini tampil apik pada ajang Piala AFF U16 2022 lalu. Andrika sukses membawa skuad Garuda U16 juara setelah mengalahkan Vietnam di partai final dengan skor 1-0. Momen apiknya terjadi saat Andrika menjadi pahlawan di partai semifinal menghadapi Myanmar. Saat itu dia mampu menepis tendangan dari Shine Wanaung. Kehebatan Andrika mendapatkan pujian dari sang pelatih Bima Sakti. Pelatih kelahiran Balikpapan itu menyebut Andrika sebagai kiper yang punya ketenangan luar biasa. Kemudian di sektor pertahanan diisi oleh Iqbal Gwijange dan juga Sultan Zaki.
ditopang oleh Welber Halim Jardim di sisi kanan dan Habil Akbar di sisi kiri. Khusus untuk Iqbal Gwijage, dia pernah ditunjuk sebagai kapten timnas U16 di Piala AFF lalu. Saat itu dirinya juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Selain Iqbal, Halim Jardim juga diprediksi bakal menjadi pemain yang disorot di Piala Dunia U17. Sebab pemain Sao Paulo ini punya rekam jejak yang baik selama berkarir di Brazil. Selain itu, pemain kelahiran Banjarmasin ini juga merupakan bek yang kerap maju untuk membantu serangan. Gak heran jika nantinya Halim Jardim bakal menjadi pemain kunci di posisi tersebut. Lanjut, di sektor gelandang dihuni oleh nama-nama pemain yang sangat potensial. Mulai dari Gabriel Han Wilholt, Koman Ananta Krisna, Jehan Pahlevi, dan Azaki Esa Erlangga. Dari 4 gelandang yang disebutkan, Gabriel Han menjadi pemain yang paling disorot. Gelandang kelahiran London ini merupakan pemain jebolan Akademi Tottenham Hotspur. Media asal Inggris yakni The Guardian menobatkannya sebagai pemain muda terbaik. Melihat potensi sebesar itu, Bima Sakti pun berminat untuk memanggilnya ke dalam skuad. Bermain di posisi gelandang bertahan, kehadiran Gabriel akan memberikan warna baru di lini tengah. Selain Gabriel, ada Jehan Pahlevi yang disorot setelah kualifikasi Piala Asia 2023. Sebab dirinya berkontribusi banyak dengan sering mengalirkan bola kepada Arkan Kakak. Terakhir, di sektor penyerang ada Nabil Ashura yang akan berduet dengan Arkan Kakak. Keduanya merupakan striker muda yang sering disorot setelah berhasil juara di Piala AFF U16. Bagaimana tidak, mereka menjadi momok menakutkan dan menjadi mesin gol untuk skuad Garuda Muda. Namun pemain-pemain tadi masih belum termasuk hasil seleksi dari seluruh penjuru Nusantara. Punya target yang cukup tinggi. Melihat calon-calon skuad timnas Garuda Muda, wajar jika mereka punya target besar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Pak Presiden berharap timnas Indonesia bisa masuk ke babak penyisihan. Namun Jokowi masih punya hasrat jika skuad Garuda lolos ke partai final dan meraih juara. Untuk memenuhi ambisi besar tersebut, Erick Thohir langsung bergerak untuk mencari talenta terbaik tanah air. Dengan harapan timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan di ajang kali ini. Selain itu, Erick Thohir juga mempersiapkan dengan menetapkan kriteria pemain yang harus diboyong. Pasalnya, turnamen ini merupakan ajang Piala Dunia pertama untuk Indonesia. Erick Thohir pun juga menyampaikan target timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Pria kelahiran Jakarta itu meminta skuad Garuda untuk bisa memberikan permainan terbaik. Berikutnya, Bima Sakti juga turut menyampaikan targetnya di Piala Dunia U17. Coach Bima meminta anak asuhnya untuk bisa tampil mengejutkan di turnamen kali ini. Hal tersebut berkaca dari kesuksesan timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games yang lalu. Saat itu, skuad asuhan Indra Syafri itu berhasil menyabet medali emas setelah mengalahkan Thailand. Di sisi lain, Bima Sakti juga melihat momen ini sebagai tanda kebangkitan sepak bola Indonesia. Diremehkan banyak pihak. Meskipun memasang target yang tinggi, timnas Indonesia U17 banyak diremehkan oleh sejumlah media, termasuk media Thailand dan Vietnam yang memprediksi Indonesia bakal kewalahan. Hal tersebut berkaca dari gagalnya timnas Indonesia di turnamen Piala Asia kemarin. Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Presiden AFC yakni Sheikh Salman bin Ibrahim. Dia mengatakan kalau timnas Indonesia U17 bakal tampil menggila di Piala Dunia. Dilansir media Vietnam lainnya seperti Sport 442 menyebut Indonesia sebagai anak kesayangan FIFA. Mereka nggak terima dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia tanpa harus ikut tampil di Piala Asia. Pernyataan tersebut itu pun dibantah oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Dia mengatakan kalau Indonesia bukanlah anak emas FIFA. Pasalnya, FIFA sudah mempercayakan Indonesia bakal sanggup untuk menggelar perhelatan akbar tersebut. Diketahui Erick Thohir memiliki blueprint yang berisi target Indonesia hingga tahun 2045. Itulah ulasan ambisi besar timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa memenuhi ambisi besarnya tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.